Halo sahabat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini Sumayasa Dum Edukasi yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar mengenai materi tematik untuk kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 2. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat anak-anak yang sedang bermain menjaring ikan di sebuah kolam. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Nah, anak-anak, kalian tentu sudah pernah mendengar cerita tentang dongeng ular dan tikus di pembelajaran 1. Sekarang, yuk kita simak kembali cerita mengenai dongeng ular dan tikus. Ayo bercerita. Dengarkanlah dongeng berikut yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkanmu. Tubuhmu yang mungil dan lezat itu pasti akan aku santap." Tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancamku. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tertidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau pun akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Dia mencoba untuk merenungkan nasihat tikus. Ular pun berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri, begitu katamu?" Tikus menyahut, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita bisa mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau makanku kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku ya tikus." Tikus pun memaafkan sang ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama. Nah, sekarang anak-anak, diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut ini. Adapun sikap kebersamaan yang dilakukan ular dan tikus yaitu mencari makan bersama-sama, karena kita tidak bisa hidup sendiri. Perhatikan gambar berikut ini. Coba kalian amati gambar-gambar di atas. Pada gambar di atas, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kita akan menjumpai berbagai bentuk perbedaan-perbedaan. Misalnya perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan jenis rambut, dan perbedaan lain sebagainya.
Semua perbedaan itu merupakan anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tuliskan hasilmu pada kolom berikut ini. Nah anak-anak, sekarang kita diminta untuk mendiskusikan bagaimana pendapat kita apabila kita memiliki teman yang berambut keriting atau yang berambut lurus. Sikap yang harus kita lakukan terhadap perbedaan adalah saling menghargai dan saling menghormati. Jadi, kita tidak boleh membeda-bedakan teman, baik itu yang berambut keriting atau berambut lurus, atau mungkin nanti jika ada perbedaan agama, kita tidak boleh saling membeda-bedakan, tetapi kita harus saling menghargai dan saling menghormati. Baiklah anak-anak, cukup sekian dulu materi kita kali ini yang berhubungan dengan materi tematik kelas 2 tema 7 subtema 1 pembelajaran 2. Ayo merangkum. Apa yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita sudah belajar mengidentifikasi kegiatan berolahraga di dalam air. Kemudian kita sudah belajar mencermati isi cerita. Dan kemudian kita sudah belajar mengidentifikasi bentuk keragaman di sekitar kita. Sekarang cobalah jawab kuis berikut ini. Yang pertama, tuliskan contoh kegiatan permainan olahraga yang bisa dilakukan di dalam air. Yang kedua, tuliskan kembali tokoh-tokoh pada cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Dan yang ketiga, tuliskan hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dalam menyikapi perbedaan. Nah anak-anak, jangan lupa tulis nama dan jawabanmu di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.